Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita aturaken puji syukur dhateng ngarsa Allah subhanahu wa ta'ala. Dalu menika tasih maringi kesempatan dumateng kita sehingga kesempatan itu saged kita manfaataken kangge tholabul ilmi kados kesepakatan lan agenda kita sesarengan. Mugi-mugi Allah paring tambahan ilmu ingkang bermanfaat dumateng kita. Jamaah ingkang hormati, dalu menika mangke kita badhe mlebet materi ayat sedasa surah Ad-Duha. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Nah, saderengipun monggo kita tilawah langkung rumiyin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Alam yajidka yatiman fa'awa. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna.
Fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Alhamdulillah, murojaah bacaan sampun kita waos sareng-sareng. Jamaah ingkang hormati, kolomben sampun kita kaji ayat 8 kaliyan ayat 9. 8 lan 9 menika njelasaken Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supados bersyukur, mensyukuri, menyukuri nikmat ingkang dipun paringaken saking Allah dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah bentuk syukur wonten ing ayat 8 lan ayat 9 menika inggih menika syukur berbentuk praktek. Sebab syukur para ulama ngendikaken wonten ing saklebetipun ati, lajeng lisan lan praktek. Lah tingkatan level ingkang tinggi inggih menika syukur dengan praktek. Mila Rasulullah dipun dawuhi dening Allah langsung syukur wonten ing tataran ingkang paling inggil. Lajeng ayat 11 menika ngendikaaken wa ammassa ila fala tanhar, dan terhadap orang yang minta-minta janganlah kamu menghardiknya. Nah, wonten ing ayat 11 menika titik tekanipun wonten ing meminta-minta dan menghardik. Jamaah yang berbahagia, wonten ing mriki Allah ngendikaaken terhadap orang yang minta-minta. Niki maksudipun minta-minta apa? Minta-minta apa? Yang biasa dikenal enten lingkungan kita minta-minta niku jenenge napa? Pengemis. Lah pengemis itu minta apa? Minta harta. Nah, nanging wonten ing ayat menika para ahli tafsir ngendikaaken meminta-minta menika wonten kalih kelompok.
Jadi meminta-minta wonten ing ayat menika wonten kalih kelompok. Kelompok ingkang sepindah inggih menika meminta-minta harta. Berarti sing biasa kita kenal dengan istilah pengemis. Itu meminta. Lajeng ingkang angka kalih inggih menika meminta ilmu pemahaman agama. Jadi meminta ilmu tentang pemahaman agama. Lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam upama enek pengemis kuwi mara nyuwun lan ugi wonten piyantun ingkang sowan minta ilmu tentang pemahaman agama, maka jangan kamu hardik. Jangan kamu hardik. Yang sifatnya menghardiki sifatnya apa? Menyakitkan hati yang meminta dengan cara kasar, dengan cara tidak sopan, sehingga dampaknya akan menyakitkan hati. Nah, mbuh itu pengemis yang minta harta ataupun orang yang minta ilmu tentang pemahaman agama, jangan engkau hardik. Hal seperti ini sebagai bentuk apa? Syukurmu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa dulu, nah masih ingat kok, bahwa dulu kamu itu tidak mengetahui apa-apa dan Allah terus apa dulu itu? Membimbingmu. Jadi nggak ngerti apa-apa, terus Allah membimbingmu sehingga kamu menjadi tahu. Ayat pira ini kok? Ayat pira? Wa wajadaka dhallan fahada. Aku mendapatimu Muhammad, kamu dalam keadaan bingung, terus aku memberikan petunjuk, aku membimbingmu sehingga kamu apa? Bisa mengetahui, bisa memiliki ilmu. Nah, bentuk syukurmu engko nek enek wong takon urusan ilmu agama, jangan engkau bentak, jangan engkau hardik, jangan engkau bersikap kasar sehingga akan menjadikan sakit hati. Dulu kamu juga sama, nggak ngerti apa-apa. Nah, hanya saja kamu yang membimbing Allah. Lah sekarang kalau selain kamu ada orang yang tidak mengetahui, pengen ngerti, minta ilmu tentang pemahaman agama kepadamu, nah kamu terima itu sebagai bentuk syukur yang dulunya nggak tahu. Begitu pula dulu kamu itu apa?
Di samping nggak ngerti apa-apa, bingung, dulu juga apa? Miskin. Terus bagaimana? Allah mencukupkanmu. Allah menjadikan kamu kaya. Wa wajadaka ilang fa'alna. Dulu aku mendapatimu miskin, nah terus aku memberikan kecukupan. Nah, kamu dulu juga pernah merasakan miskin, ya kan? Kamu miskin, yo kaya ngono to kasane wong miskin. Sampai Rasulullah saja dapurnya tidak mengebul berapa? Deben kayak hadis nih kok. Selama 1 bulan. Lah seandainya nanti kamu mendapati orang yang minta harta karena miskin, maka jangan kau hardi. Masya Allah. Jadi orang itu, Bapak Ibu, kalau pernah merasakan dulu, nah itu kesannya akan berbeda. Jadi orang itu kalau sudah merasakan dulu, kesannya akan berbeda. Seperti ini cara Allah memberikan pendidikan kepada Rasulullah. Dulu awalnya merasakan dulu, terus Allah rubah, kan begitu. Nah sehingga baru harusnya seperti apa? Jamaah yang berbahagia, meminta-minta ada 2, minta-minta harta dan minta ilmu pemahaman agama. Kita awali bahas dari meminta harta terlebih dahulu. Nah, jamaah yang berbahagia, tadi disampaikan kalau ada orang yang minta harta, jangan sampai kamu Rasulullah mengeluarkan kata untuk menolak permintaan orang yang minta-minta. Jangan menolak permintaan orang yang minta-minta, yang berupa apa? Berupa hardikan. Jadi menolak dengan cara menghardik. Kemudian juga berperangai buruk, kasar. Tapi bagaimana? Berikanlah semampumu. Nah, berilah secara semampumu. Kalau memang kamu punya kemampuan sesuai dengan keadaanmu, nah, silahkan. Tapi jangan dihardik, jangan menampakkan perangai buruk ataupun kasar. Mengapa? Karena sesungguhnya pada hartamu itu, nah ini pada hartamu itu ada apa? Hak untuk mereka siapa? Yang membutuhkan. Minta-minta, ada hak. Sekalipun ia datang dengan apa? Menunggang kuda. Sebagaimana datang dengan menunggang kuda. Satu hadis ingkang dipun riwayataken dening Abu Dawud.
Terus pundi Rasulullah ngendika as lisail hakun wa in jaa ala faros. Bagi orang yang minta ada hak walau dia datang dengan menunggang kuda. Jadi prinsipnya orang itu kalau datang meminta, ya sudah, beri sesuai dengan kemampuan, jangan sampai mengeluarkan kata-kata kasar, menunjukkan perangai buruk, kemudian disakiti, jangan. Islam itu indah betul. Islam itu indah betul. Dan juga pada surah Az-Zariyat. Surah Az-Zariyat. Penyanbika surah Az-Zariyat. Surah Az-Zariyat. Ayat 19. Sampun pinanggih surah Az-Zariyat ayat 19. Surah Az-Zariyat surah pinten? 51. Surah Az-Zariyat surah yang ke-51 ayat 9. Wa fi amwalihim hakun. Terus lisail wal mahrum. Dan pada harta-harta mereka itu ada hak. Nah, orang miskin yang minta-minta, dan juga orang miskin yang tidak mendapat bagian. Enek tau wong miskin tapi enek sing jaluk, enek sing enggak jaluk. Dia menjaga kehormatannya. Lebih baik mana? Minta apa menjaga kehormatan? Menjaga kehormatan. Lah wong kaya ngono kuwi kudu dipikirke, ngono lho. Nek jaluk jelas jaluk. Dan wong jaluk ngono kuwi ya mbuh ora ngerti. Iya kan? Ya ora ngerti. Tapi yang jelas nek lebih tahu itu jelas ngerti kegiatan hariannya, dan dia itu dibanding yang lain orang yang ada di bawah itu yang perlu kita bantu, yang perlu kita pikir. Nah itu kalau yang diminta itu apa? Punya kemampuan, berikan menurut semampumu. Nah sekarang bagaimana jika yang diminta itu tidak mampu memberi? Piye? Nek tidak mampu memberi piye? Apabila seseorang tidak mampu
untuk memberikan sesuatu, maka perkataan baik dan lemah lembut cukup baginya. Maksudnya gimana? Ya, tetap kita harus mengeluarkan perkataan dengan cara baik dan lemah lembut. Pernah tahu Rasulullah juga dimintai, tapi Rasulullah juga tidak punya? Pernah. Jadi kalau kita dimintai tidak punya sesuatu yang untuk diberikan, tetaplah berkata dengan baik, lemah lembut, cukuplah itu baginya. Bukan justru mencela perbuatan orang tersebut. Wis ora apa? Ora menehi isih. Nah, indah kan Islam itu? Janganlah kamu mengusirnya jika ia minta kepadamu, karena kamu dulunya juga orang yang miskin. Berilah ia atau tolak dengan halus sekiranya tidak mampu untuk memberinya. Nah, niki tentang sikap kita kepada orang yang minta harta. Bagaimana Islam menyikapi terhadap para peminta-minta atau pengemis harta maksudnya. Bagaimana Islam menyikapinya? Secara asal, hukum asalnya meminta-minta itu gimana? Hukum asalnya jaluk ngemis itu apa? Tidak boleh. Tetapi ada perkecualian. Nah, nanti perkecualiannya di bagian akhir. Jadi asalnya minta-minta itu tidak boleh. Mula orang muslim yang mungkin dalam kondisi miskin, dia menjaga kehormatannya saat tidak akan minta-minta. Nah, orang yang ada di lingkungannya hendaklah bisa memahami, peka terhadap lingkungan. Rasulullah memberikan beberapa gambaran bagi orang peminta-minta. Bismillah. Rasulullah memberikan satu gambaran bagi orang peminta-minta. Terus putih Rasulullah menggambarkan ma zalar rajulu yas'alun nas hatta ya'tiya yaumal qiyamati laisa min wajhihi muz'atul lahmin. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Seseorang senantiasa meminta-minta kepada orang lain. Jadi hidupnya itu apa? Selalu mung njaluk ngono kuwi. Ya menak wong njaluk ki ketok ya. Mau mlaku njaluk terus apa? Nglumpuk. Walalah, betapa banyak.
Kalau senantiasa hidupnya itu minta-minta kepada orang lain, sehingga ia akan datang besok pada hari kiamat dalam keadaan tidak ada sekerat daging pun fi wajhihi, di wajahnya. Jadi wajah ini nggak ada sekerat daging pun. Sekeratnya apa toh? Hah? Siti ora eneng. Jadi mung kaya apa? Kaya tengkorak. Kok dikokke nggon wajah ya? Kok ora anggota yang lain ya? Rande isin. Mula isin iki panggone nek rai. Mula wajah besok itu akan tidak ada dagingnya sama sekali. Mula nek isin kae sing ditutupi apane? Raine. Gitu ta? Wah, raine rai gedhek iki ta. Nek wong Jawa raine rai gedhek. Maksudnya apa wong ora duwe isin. Rai gedhek, rai tembok. Saiki tembok. Nek jaman dhisik cilikane Pak Dironi, Pak Demar iki ora enek kok tembok iki ora enek. Gedhek kuwi. Gedhek kuwi elok, gedhek kuwi elok. Gedheke digapit-gapit ngono omah dhisik iki. Nah, saiki ya rai tembok ngono, rene gedhek saiki. Nah, itu Rasulullah menggambarkan orang yang hidupnya itu senantiasa meminta-minta, besok akan datang pada hari kiamat dalam wajahnya itu tidak ada sekerat daging pun. Nah, ngene iki wis kaya ngono kuwi, njaluk ya aja disenani karo diunek-unekke ngene iki. Iya kan? Ya upama syukur bisa menyentuh dengan ini, tapi intonasi nasihatnya yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, man sa'ala min ghairi fakrin faka'annama yakulul jamro. Barang siapa meminta-minta kepada orang lain min ghairi fakrin, tanpa adanya kebutuhan, tidak adanya kebutuhan. Bawa tak atur kita nyambut gawe niku nek dadi kuli bangunan jam 7:30 tekan jam 4 sore sedina entuk pira gajine? 100. Ini nek jaluk ngono kira-kira entuk pirang yuta. Iya, enak ndi kira-kira dari sisi lahir? Enak jaluk. Itu nek mung mikir secara lahir saat ini. Tapi kita kan punya perjalanan yang masih panjang untuk berpikir di sana. Kalau meminta-minta tanpa adanya kebutuhan, maka seolah-olah ia memakan bara api. Memakan bara api. Jadi metu ka omah sandangane mungkin necis, tapi nanti setelah mau action ganti pakaian. Ganti pakaian. Nek daerah mriki niki jarang nggih.
Wong masuk nyasak ngoten nggih? Jarang. Nggih kula niku wis hampir tiap hari wong lewat terus mampir. Jadi nek nganti lawang iki pintu gerbang itu rodok mengon mesti kemasukan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana sikap Islam terhadap pengemis itu? Al-mas'alatu kaddun yakuddu bihar rajulu wajha illa an yas'alar rajulu sultanan au fi amrin la budda minhu. Minta-minta itu merupakan cakaran yang seseorang mencakar wajahnya dengannya. Dengan minta-minta itu prinsipnya mencakar wajahnya. Kecuali, nah ini kecuali apa? Jika seseorang itu meminta kepada penguasa, kecuali jaluk yang di penguasa, bukan jaluk yang ini secara perorangan. Kenapa kok penguasa diizinkan? Karena penguasa pemerintah itu memiliki apa? Baitul mal. Nah, maka mintanya ke sana. Kalau itu lepas dari ini. Atau atas suatu hal atau perkara yang sangat perlu. Niku gambaran Islam bagi orang yang minta. Nah, orang-orang yang dibolehkan meminta-minta itu yang seperti apa? Nah, mulawa tak aturke to. Tak aturke pada prinsipnya Islam itu apa? Melarang, nggak boleh minta-minta, tapi ada perkecualian. Siapa yang dikecualikan, diizinkan untuk meminta? Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya yang cukup panjang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud, Imam Ahmad, Nasai, Ad-Darimi, banyak ahli hadis menyampaikan ini. Terus budi, ya qabisah innal mas'alata la tahillu illa li ahadin salasatin. Sesungguhnya meminta-minta itu tidak boleh, tidak halal. La tahillu, minta-minta itu tidak halal illa, nah kecuali bagi apa? Bagi li ahadin salasatin, kecuali salah satu dari 3 orang. Nah, nanti kalau ada yang masuk kriteria 3 orang ini baru diizinkan, boleh. Nah, 3 orang siapa? Rajulin tahammala hamalatan fahallat lahul mas'alatu hatta yusibaha
tsumma yumsik. Seseorang yang menanggung hutang orang lain, menanggung hutang. Lah sing ditekoke hutang kabeh. Ia boleh meminta-minta sampai ia melunasinya, kemudian berhenti. Jadi wong nanggung utang itu oleh minta-minta, tapi barang wis lunas terus leren. Jadi orang selalu beda urusane. Ya, ini karena menanggung hutang, kemudian diizinkan nggo nyaur rampung kon leren. Nah, utangi saiki ora utang dinggo dahar kok. Lah piye? Iya. Terus yang kedua, warajulin asobathu jaihatun iz tahat malahu wa halat lahul mas'alatu hatta yusiba qiyaman min aishin au qala sidadan min aish. Pripun maksudnya? Orang yang ditimpa musibah, jadi untuk musibah yang menghabiskan hartanya, misalkan apa? Kobongan. Jadi itu musibah kebakaran entek, itu baru boleh mau menjaluk. Ning nek wong Islame kuat, bagaimanapun ya tetap orang bakal njaluk. Kenapa? Tangga wis ngerti. Tangga wis ngerti. Kanca-kanca wis do ngerti. Wong hubungan rung rampung, share lewat grup WA aku wis teko. Wah, hubungan teman kita sudah berdatangan. Ada yang membawa bahan makanan, ada yang membawa perabot-perabot rumah tangga, ada yang membawa pakaian, ada yang macam-macam. Tapi seandainya dia itu minta, itu diizinkan. Karena apa? Kena musibah dan menghabiskan hartanya. Ya, tidak hanya kebakaran, ya betul musibah yang lain. Apalah monggo. Banjir, tsunami, jadi air laut, tamasa ke kampung-kampung. Lama tidak tamasa toh air laut itu kan cuma setiap saat cuma di air laut sana, cuma main gojekan dengan teman-temannya kayak ombak gitu. Nah kemudian ada musyawarah, yuk sesekali kita tamasa ke kampung-kampung gitu. Nah terus jalan-jalan ke kampung, terus jalan-jalan ke kampung rombongan pulangnya membawa sakarpe dewe-dewe. Enek sing gawa mobil, enek sing gawa kendaraan, enek sing gawa omah, enek sing gawa wong, gawak. Nah, omah ki digawa, lah wonge iso endo, habis hartanya. Nah, karena musibah. Ia boleh meminta-minta sampai ia mendapatkan sandaran hidup. Jadi terus esok apa nih? Esok bernafas lagi, esok berkarya lagi. Nek wis ngono kuwi terus kon apa? Mandek. Tidak boleh selalu. Nek selalu urusannya beda. Itulah
Biasanya kan nek kontekan kan lemes bes toh. Arep ngopo-opo wegah. Terus kelingan, trauma, macam-macam. Ya sudah, kuwi pomo njaluk. Ya, terus lama-lama dimotivasi, terus tegar lagi, terus dia mulai bekerja lagi, terus sudah punya penghasilan, ada stop. Yang ketiga, warajulin asobathu faqatun hatta yakuma salasatun min dawil hijat min qaumi. Seseorang yang ditimpa kesengsaraan hidup. Kesengsaraan hidup berarti apa ini? Ya miskin, sengsara hidupnya. Jadi orang yang ditimpa kesengsaraan hidup, hidupnya sengsara, sehingga ada 3 orang berakal dari kaumnya yang mengatakan. Berarti butuh apa ini? Butuh apa? Butuh saksi. Butuh saksi. Islam sampai seperti itu, butuh saksi. Apa? Kaumnya mengatakan laqad asobat fulanan faqatun wa halat lahul mas'alatu hatta yusiba iwaman min aish. Nah, jadi ada 3 orang yang berakal dari kaumnya yang mengatakan si fulan telah ditimpa kesengsaraan hidup, ia boleh minta-minta sampai mendapat sandaran hidup. Jadi dheweke sengsara kuwi butuh apa? Butuh apa? Saksi oleh siapa? Lingkungannya. Nek bener-bener si fulan itu hidupnya sengsara, itu baru boleh nek njaluk. Selektif ya, selektif banget ya Islam. Fama siwahunna minal mas'alati ya qabisah sohtan yakulaha sahibuha sohtan. Terus bundi meminta-minta selain untuk 3 hal tersebut. Apa mau siji? Orang yang nanggung utang, terus tertimpa musibah, terus hidupnya sengsara. Nah, meminta-minta selain untuk ketiga di atas adalah haram, dan orang yang memakannya adalah memakan yang haram. Masya Allah. Jadi Islam itu menjaga apa? Kehormatan betul. Meskipun dia sengsara, dia bisa ngampet yang begitu. Mula Rasulullah ketika yang lebih terhormat itu kan setiap hari mencari kayu bakar, kemudian hasilnya dijual untuk makan. Kan itu dia menjaga kehormatan, tidak meminta-minta. Nah, terus orang lain tahu gitu, ngono jane. Nah, niku beberapa gambaran larangan dan bolehnya bagi peminta dalam Islam. Nah, yang kedua, apa tadi? Yang kedua, meminta ilmu dan permasalahan agama. Dulu Rasulullah juga tidak tahu apa-apa. Nah, tidak tahu apa-apa. Akhirnya menjadi tahu. Nah, sekarang
Apabila ada orang yang bertanya tentang ilmu dan pemahaman permasalahan agama, bagaimana sikapnya? Seorang guru diperintahkan untuk berakhlak baik terhadap muridnya. Kalau ini dikembangkan, memperlakukan murid dengan memuliakan dan sayang. Yang biasa bertanya kan biasanya siapa toh? Murid kepada guru. Nah, ini Rasulullah juga begitu. Apabila ada yang bertanya ilmu dan permasalahan agama, dia ingin mendapatkan penjelasan tentang syariat darimu Muhammad, ketika itu Rasulullah SAW, wajib bagimu menjelaskannya. Bahasanya ya ojo pelit banget, ngerti ilmune gak gelem. Hal ini berdasar firman Allah pada surah Ali Imran. Jangan bika. Jadi nek wong takon hubungannya dengan pemahaman agama itu wajib menjawab. Itu tertera pada surah Ali Imran. Ali Imran surah yang keberapa? Ketiga. Ayatnya 187. Wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba, terus la tubayyinun nahu linnasi, terus wala taktumunah. Ingatlah wahai Muhammad, kan begitu, ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab, jadi Allah sudah mengadakan satu perjanjian dengan orang-orang yang telah diberi kitab, hendaklah kamu menerangkan apa? Isi kitab itu kepada siapa? Manusia, linnas. Wala taktumunah, dan janganlah kamu apa? Menyembunyikannya. Nggak boleh. Jadi kalau ada orang yang ingin tahu tentang ilmu, permasalahan dan pemahaman agama, jangan ditolak, jangan dihardik, sampaikan, dan jangan kamu itu menyembunyikannya. Lah, pertimbangannya itu apa? Pertimbangan orang yang bertanya kepada orang lain tentang ilmu yang dulu adalah Rasulullah SAW, itu pertimbangannya apa? Nah, Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan ngendikake ada dua. Satu, dampak jika dihardik. Jadi nek enek wong njaluk penjelasan tentang ilmu pemahaman agama, kalau itu dihardik, apa dampaknya? Membuatnya ia akan lari. Pun nek enek wong takon sowan tapi dihardik, disakiti, dikasari, kira-kira gelem rah balane ora semen. Nah, dia akan lari. Dia akan lari. Maka dulu kehidupan Rasulullah biasa, banyak orang yang sowan kepada Rasulullah. Untuk apa? Untuk menanyakan tentang ilmu pemahaman agama. Itu biasa.
Terus yang kedua, pertimbangan orang yang minta penjelasan. Jadi orang yang minta penjelasan itu sudah punya pertimbangan. Apa pertimbangannya? Satu, dia meyakini bahwa ia adalah lebih mulia darinya. Jadi pertimbangannya ngono, lebih mulia kepada yang di atasnya. Pertimbangannya begitu. Yang kedua, pertimbangannya ia meyakini bahwa yang ditanya itu lebih tinggi. Dia sudah mempertimbangkan dengan matang itu. Dan yang ketiga, ia akan merasa takut. Itu beberapa pertimbangan. Jadi kaya awake dhewe kuwi nek sing jenenge takon itu kan sudah apa? Mempertimbangkan, sudah dihitung. Sopo yo, aku mau nanya siapa yo. Lah pertimbangan yang sudah matang seperti itu akhirnya nanti mendapatkan apa? Hardikan, perlakuan kasar. Nah, akhirnya dia akan lari. Maka disinilah Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan memberikan satu penjelasan. Nah, jamaah yang berbahagia, pada prinsipnya ayat ini waktu dulu adalah Allah kepada siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dalam perkembangannya termasuk kepada umatnya. Hendaklah untuk bisa menerapkan dan mensyukuri sebagaimana ayat 10 yang telah kita kaji pada malam hari ini. Insya Allah Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, pertemuan ingkang berateng kita badhe masuk ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-11, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah, Bapak Ibu, seandainya ini mau untuk ngisi kultum begitu, satu ayat saja, insya Allah sudah cukup. Kalau hanya kultum kultum Ramadan kuliah 7 menit, padahal kultum penjenengan satu bulan Ramadan paling berapa kali? Ya sekali toh. Kamu coba satu ayat toh. Seandainya sasiki penjenengan kontros ngono, iki setuk 11 dino. Itu 11 hari. Nggih, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.